Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai selubung atau dalam bahasa Tagalog di Filipina, salubong, penutup muka selubung itu sendiri. Salubong. Saudara-saudari yang terkasih, di Filipina biasanya pada malam Vigili Paskah ada upacara tengah malam yang namanya salubong atau selubung. Mereka mempunyai warisan iman, devosi kepada Tuhan dan Bunda Maria dari warisan orang-orang Spanyol. Dan orang Spanyol kelihatannya yakin bahwa Yesus waktu bangkit yang pertama kali menampakkan kepada Maria ibunya, bundanya, karena kedekatannya dengan ibunya. Maka walaupun tidak tertulis di dalam kitab suci Injil, tetapi mereka yakin, mengimani sebelum Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, wanita-wanita dan para murid yang lain, dia sudah menampakkan diri kepada Maria ibunya. Maka salubong itu adalah upacara Yesus menampakkan diri kepada Maria ibunya. Maria diceritakan selubung ini biasanya selubung warna hitam. Yesus, patung Yesus yang dipikul oleh banyak orang, dan juga patung Maria yang dipikul oleh banyak orang, itu dari arah yang berlawanan. Mereka sama-sama menuju depan gereja atau halaman gereja paroki. Kemudian mereka bertemu antara patung Maria dan patung Yesus yang bangkit ini, bertemu di depan persis gerbang gereja. Dan nanti ada malaikat di atas gerbang gereja, tidaknya itu. Kemudian malaikat itu akan membawa galah untuk membuka selubung yang menutupi Maria. Kain hitam yang menjadi penutup mata Bunda Maria, dan kemudian terbukalah kegelapan hitam. Kain hitam atau selubung itu, akhirnya selubung itu dilepaskan dan Maria melihat Yesus yang bangkit. Maka selubung yang warna hitam saya tidak punya, sehingga warnanya merah untuk kain menari ini. Tetapi intinya adalah Maria dihilangkan segala kegelapan matanya, sehingga akhirnya melihat Yesus yang bangkit, bertemu dengan anaknya yang bangkit. Dan disitulah awal dari Vigili Paskah, kebangkitan Paskah itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa Injil hari ini pun juga menggambarkan bagaimana orang-orang yang masih memakai selubung yang menutup matanya dan tidak bisa melihat kenyataan Yesus yang jelas-jelas hadir menemani mereka dalam perjalanan. Setelah Yesus disalib, lalu para murid menjadi ketakutan, tercerai-berai, dan kemudian mereka sudah tidak punya harapan lagi. Kalau sebelumnya mereka menggebu-gebu para pengikut Kristus ini untuk menjadikan Yesus sebagai Raja, Mesias, Penyelamat. Yesus yang mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa, baik pekerjaan maupun perkataan, tiba-tiba ditangkap, disalibkan, dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mati, habis seiring dengan harapan mereka akan Mesias untuk orang-orang Israel. Saudara-saudari yang terkasih, dua murid
dari Emmaus. Mereka kemudian bingung mau berbuat apa. Salah satunya bernama Kleopas. Daripada bingung di kota Yerusalem, mendingan pulang kampung. Dua orang ini berjalan kaki sejauh 7 mil untuk pulang ke Emmaus. Dan mereka berjalan seharian. Kemudian di dalam perjalanan, Yesus tiba-tiba muncul dan berpura-pura hendak berjalan bersama mereka, menemani mereka. Tetapi karena ada salupong tadi, maka mereka tidak melihat bahwa orang yang menemani mereka dalam perjalanan adalah Yesus. Lalu Yesus pura-pura bertanya pada orang itu, "Kenapa wajahmu cemberut? Kenapa wajahmu menjadi tidak punya semangat? Ada apa?" Lalu salah satu orang yang berjalan berdua dengan Kleopas itu, mereka menjawab, "Apakah kamu orang baru yang baru belum mendengar berita tentang yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini?" "Apa itu?" Yesus pura-pura bertanya. Karena peristiwa itu sungguh viral. Orang-orang yang sudah mulai banyak percaya pada Yesus karena mukjizat-mukjizatnya akhirnya kecewa dan ikut menyalibkan Yesus. Dan ternyata tidak terjadi penyelamatan. Yesus tetap disalibkan, wafat dan dimakamkan. Lalu mereka menceritakan tentang Yesus. Kami mengharapkan dia adalah seorang nabi besar yang berkuasa atas perbuatan dan perkataan. Banyak mukjizat disampaikan, orang-orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berkata-kata, dan semua yang terjadi, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Lalu tiba-tiba orang ini disalibkan tanpa ada perlawanan, tidak kelihatan lagi mukjizat dan kuasanya. Lalu Yesus menerangkan tentang kitab suci. Bukankah Mesias harus menderita dan kemudian disalibkan, wafat, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan? Mereka karena sedihnya tidak menangkap apa yang diterangkan oleh Yesus itu. Lalu ketika sudah mulai hampir malam, mereka sampai ke Emmaus. Yesus pura-pura mau melanjutkan perjalanannya. Tetapi orang-orang di sana biasanya ramah dan penuh dengan hospitality, penuh dengan keramahan. Maka mereka menawarkan Yesus, "Jangan saudara, lebih baik numpang menginap di rumah kami. Karena hari mulai malam dan besok pagi bisa melanjutkan perjalanan." Lalu Yesus pun ikut menumpang. Dan ketika mereka menyediakan makan malam, Yesus mengangkat roti, memecah-mecahkannya, dan mengucap syukur untuk makan itu. Mereka baru mulai ngeh, "Oh, itu Yesus, dia bangkit." Lalu Yesus hilang dari pandangan mereka. Oh, ternyata ketika dia menerangkan kitab suci, bukankah hati kita berkobar-kobar? Lalu mereka lari tunggang langgang, dalam arti saking gembiranya, masuk ke Yerusalem kembali dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan ketika sampai Yerusalem, para murid pun sedang berkumpul dan membicarakan bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri kepada para murid, lalu mereka pun bersuka cita. Saudara-saudari yang terkasih, selubung karena orang terlalu kecewa, karena orang terlalu ketakutan, karena orang terlalu putus asa, karena orang terlalu mengalami pengalaman yang pahit, karena orang merasa kehilangan yang berkepanjangan, karena orang merasa harga dirinya hancur, karena orang merasakan kegagalan demi kegagalan, dan kemudian ketakutan itu menyergap dirinya.
keputusasaan itu juga membuat lumpuh hatinya dan mata batinnya tidak bisa melihat rahmat Tuhan yang tetap ada dalam setiap peristiwa. Saudara-saudari yang terkasih, saya menemukan satu keluarga ketika anaknya kedapatan kena narkoba. Ada satu yang kesulitan pasti, kemudian dia harus direhabilitasi. Kalau dia diminta rehabilitasi, tentu menolak. Tetapi harus dipaksa untuk rehab. Karena kalau tidak direhab, ketangkap polisi, malah pilihannya masuk penjara karena dituduh sebagai pengedar atau pemakai, dan itu bisa dituntut dengan dalam penjara. Dan kalau narkoba tidak bisa lolos dari penjara, maka gelap semua yang dilihat oleh orang tua itu. Bagaimana anaknya itu ternyata terlibat sudah terlalu jauh, mungkin karena tidak diperhatikan atau karena di rumah mereka tidak pernah mengamati, hanya di kamar terus sembunyi, dan ternyata disitulah dia memakai. Kamarnya terlihat acak-acakan, dan penampilannya pun akhir-akhir ini dikira gaya rambutnya adalah gaya rambut yang model acak-acakan, tetapi karena memang orangnya acak-acakan, bahkan lupa mandi, lupa mengatur nyisir rambut, semua menjadi sepi, menjadi tidak teratur karena zat psikotropika itu. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya keluarga itu pun terbuka dengan cara ditakut-takuti bahwa polisi datang. Kemudian dia harus memilih apakah mau masuk penjara atau harus direhabilitasi narkoba. Tentu pilihannya adalah rehabilitasi narkoba. Maka mulailah anak muda itu direhab di salah satu rehabilitasi narkoba, dan orang tuanya mulai menerima, terbuka, bahkan dia juga membuat strategi supaya ada polisi yang masuk ke kamar, diizinkan masuk ke kamar anaknya, dan anaknya itu akhirnya ditangkap oleh polisi ini, seakan-akan ditangkap dan dimasukkan penjara atau rehabilitasi. Setelah masuk rehabilitasi, akhirnya anak muda itu pun dengan tekun mengalami rehab itu. Keluarganya mulai terbuka, mulai mendukung, tidak malu lagi, tetapi mengakui semuanya. Dan bahkan di dalam sesi-sesi sharing, mereka mendukung 100% anaknya untuk proses rehabilitasi itu. Walaupun sakit, walaupun kadang sakau karena teriak-teriak, dan kemudian membutuhkan zat psikotropika itu. Maka kemudian lewat rehab itu, pelan-pelan keluarga itu mengalami rekonsiliasi, baik anaknya yang direhab, orang tuanya satu dengan yang lain, dan akhirnya mereka pun menjadi keluarga yang melihat semua demi kebaikan anaknya dan juga keterbukaan. Salupong kesedihan dan stres dibuka oleh Tuhan, dan mereka memandang mana yang terbaik bagi anak dan keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba menghadapi segala kesulitan, kekecewaan, kepahitan hidup ini dengan semangat. Tidak seperti dua murid yang dari berjalan ke Emmaus tadi, yang ketakutan sampai tidak melihat Tuhan sendiri yang berjalan bersama mereka. Maka kita perlu melihat orang-orang yang mungkin diutus Tuhan untuk menemani kita ketika kita sedang mengalami beban berat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.